Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Bahar Amal, SPD MN, selaku dosen pengampu mata kuliah panel proyek literasi digital dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk yang sudah kami buat berupa sebuah website dengan judul Layanan Edukasi Masyarakat Mengenai Lalu Lintas yang biasa disingkat EduLintas. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alia Aulia sebagai moderator. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Saya Arif Fahroroji. Adalah saya. Saya Firdausya. Saya Raisya Aulia. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke pembahasan. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini terdapat EduLintas. EduLintas itu sebelumnya EduLintas ini apa sih? Jadi di sini kita mau memperkenalkan dulu. Pertama di sini EduLintas adalah sebuah website edukasi yang dibuat untuk memberikan informasi serta pembelajaran mengenai keselamatan dan aturan berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna jalan. Website ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta memahami etika berkendara yang tidak baik dan benar melalui EduLintas, di mana pengguna dapat mempelajari berbagai materi yang dimana seperti pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tata tertib di jalan raya, pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan, serta dampak dari pelanggaran lalu lintas, di mana penyampaian informasi dibuat secara sederhana, menarik, dan mudah dipahami agar dapat diakses dengan berbagai kalangan. Selain itu, website ini juga menyediakan fitur Frequently Asked Questions, di mana yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum seputar lalu lintas beserta penjelasannya. Fitur ini membantu pengguna mendapatkan jawaban secara cepat tanpa harus mencari informasi dan berbagai sumber lain. Dengan adanya EduLintas, proses belajar mengenai lalu lintas menjadi lebih fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Website ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi digital yang mendukung terciptanya budaya tertib lalu lintas serta meningkatkan keselamatan di jalan. Boleh next selanjutnya. Oke, baik, di sini terdapat daftar gambar dalam website yang dimana di sini terdapat homepage ya, dan nanti mungkin di akhir kita akan menampilkan hasil record website kita. Boleh selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk mengenai aturan lalu lintas yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Rambu lalu lintas berfungsi sebagai media informasi berupa petunjuk, larangan, peringatan, dan perintah untuk membantu pengguna jalan memahami aturan serta mengurangi pelanggaran dan kecelakaan. Namun, kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas itu masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran seperti tidak memakai helm, melanggar lampu merah, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas yang lainnya. Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendidikan mengenai tata tertib lalu lintas perlu diberikan sejak usia dini agar anak dan remaja memiliki pengetahuan serta kebiasaan berlalu lintas yang baik. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran dinilai dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Selain itu, penyampaian aturan lalu lintas yang menggunakan bahasa hukum formal seringkali sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang lebih sederhana, menarik, dan mudah diakses.
Berdasarkan hal tersebut, kami merancang website edukasi lalu lintas bernama EduLintas yang bertujuan memberikan informasi mengenai aturan lalu lintas, jenis pelanggaran, dan prosedur penanganannya agar masyarakat lebih memahami hukum lalu lintas serta meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Nah, kemudian ada ruang lingkup. Itu yang pertama, ada penyediaan materi hukum lalu lintas yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang disajikan dalam bentuk ringkasan pasal dan penjelasan yang sederhana. Selanjutnya, penyajian informasi mengenai jenis pelanggaran lalu lintas, sanksi hukum, dan besaran denda yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Selanjutnya, penyediaan infografis edukatif mengenai tata tertib berlalu lintas seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, kepatuhan terhadap lampu lalu lintas, dan kelengkapan surat kendaraan. Pengembangan fitur simulasi dan kuis interaktif untuk menguji pemahaman pengguna terkait aturan lalu lintas dan prosedur penanganan pelanggaran. Selanjutnya, penyediaan panduan resmi mengenai prosedur setelah terkena tilang, termasuk penjelasan mengenai tilang, hak dan kewajiban pengendara. Kemudian ada penyediaan fitur tersendiri yang memuat pertanyaan umum masyarakat mengenai aturan dan pelanggaran lalu lintas. Dan yang terakhir, pengembangan website itu dapat diakses melalui perangkat smartphone maupun laptop dengan sistem pengelolaan materi yang dapat diperbarui oleh administrator website. Selanjutnya ada tujuan nih. Ini yang pertama, meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat mengenai aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai pasal-pasal pelanggaran lalu lintas, sanksi, dan denda melalui media digital yang sederhana dan interaktif. Dan yang ketiga, membantu masyarakat memahami tata cara menjadi pengguna jalan yang tertib, aman, dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Kemudian yang keempat, mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Selanjutnya, menyediakan media pembelajaran digital yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone maupun laptop sehingga edukasi hukum lalu lintas dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan sarana edukatif yang interaktif melalui simulasi dan kuis agar masyarakat itu lebih memahami penerapan aturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu kita masuk ke dalam bab 1, ada produk yang dihasilkan. Website ini menyediakan layanan edukasi lalu lintas digital yang interaktif dan informatif. Halaman utama menampilkan infografis ringkas tentang fitur unggulan. Konten meliputi pusat informasi terpadu, ringkasan pasal pelanggaran beserta sanksi atau denda, edukasi praktis lewat ilustrasi, panduan menjadi pengendara bertanggung jawab, dan langkah penyelesaian setelah terkena tilang. Terdapat FAQ untuk menjawab pertanyaan umum termasuk soal pengendara yang merasa kelengkapan lengkap namun tetap ditilang, dengan penjelasan objektif mengenai kesalahan pengendara atau memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Ada juga tebak-tebakan interaktif, rekreatif, edukatif untuk menguji pemahaman. Semua fitur disusun sistematis agar pembelajaran informatif, transparan, dan mudah diakses. Lalu selanjutnya ada sistematika dari laporan itu sendiri. Yang pertama diawali dengan kata pengantar, lalu ada daftar isi, daftar gambar, lalu selanjutnya ada bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan, produk, sistem atau alat yang dihasilkan, lalu ada sistematika penulisan. Kemudian untuk bab 2 sendiri atau metodologi itu berisi metode pengembangan atau rancangan sistem, rencana kerja, persiapan pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi proyek, uraian tugas tim. Lalu yang ada bab 3, hasil dan analisis, itu berisi implementasi dan pengujian. Lalu yang terakhir ada bab 4 atau penutup, berisi kesimpulan dan saran.
Lalu selanjutnya masuk ke dalam bab 2 yaitu metode pengembangan. Website EduLintas dibuat sebagai aplikasi satu halaman atau single page application yang fokus memberi informasi edukatif dan interaktif tentang lalu lintas. Untuk teknologi yang dipakainya yaitu berupa struktur halaman menggunakan HTML5 dengan elemen semantik seperti header, main section, footer supaya susunan rapi dan ramah mesin pencari atau search bar. Lalu selanjutnya ada tampilan sendiri menggunakan file style CSS untuk mengatur layout responsif memakai grid dan flexbox. Lalu untuk interaksinya sendiri menggunakan JavaScript murni atau Script.js yang mengatur logika kuis, penghitung statistik, dan navigasi dinamis. Lalu selanjutnya masuk ke dalam fitur utama dan cara kerjanya. Navigasi dinamis atau navbar dengan tombol hamburger seperti garis 3 di pojok kanan agar mudah dipakai di ponsel. Lalu ada statistik interaktif, angka-angka menggunakan atribut data-data target di HTML yang dibaca JavaScript untuk membuat efek angka naik secara bertahap. Lalu selanjutnya untuk pengelompokan materi sendiri, konten edukasi dibuat berbentuk seperti sebuah cards atau kartu dan dibagi kategori seperti pesepeda, kendaraan bermotor, dan panduan tilang. Lalu untuk kuis interaktifnya menggunakan JavaScript dengan mengelola state sederhana untuk berpindah antar panel kuis, yaitu mulai, soal, umpan balik, dan hasil, dengan mengubah properti display pada elemen. Lalu untuk pertanyaan kuisnya dimasukkan secara dinamis ke dalam elemen pilihan atau quiz option lewat JavaScript. Lalu untuk FYQ-nya sendiri, akordion, pertanyaan dijadikan panel lipat sehingga informasi bisa dilihat atau ditutup tanpa memenuhi layar. Selanjutnya, untuk pengalaman pengguna dan optimasi. Nah, huruf yang dipakai dalam website ini menggunakan Google Fonts Inter agar teks mudah dibaca di semua ukuran layar, baik handphone maupun komputer. Lalu untuk gambar dan icon sendiri, ilustrasi dan emoji dipakai untuk memperjelas dan membuat tampilan lebih menarik. Lalu untuk SEO dan preview menggunakan meta text termasuk open graph ditambahkan supaya tampilan ketika dibagikan ke dalam media sosial seperti WhatsApp itu terlihat lebih profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raisa. Baik, selanjutnya ada rencana kerja. Jadi, ide pembuatan website ini berasal dari usulan anggota tim yaitu Della yang menginginkan adanya media pembelajaran lalu lintas yang mudah diakses dan informatif. Materi dalam website mencakup aturan berkendara untuk sepeda motor, mobil, dan sepeda, seperti informasi mengemudi, rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara, dan keselamatan di jalan. Dan juga ada tahapan kerjanya. Yang pertama itu mengumpulkan data dan materi, aturan lalu lintas. Yang kedua mendesain konsep dan tampilan website. Yang ketiga membuat serta mengunggah konten edukasi. Yang keempat melakukan evaluasi dan perbaikan website. Yang kelima mempublikasikan website sebagai media pembelajaran digital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saat terkena tilang manual maupun elektronik, termasuk pembayaran e-tilang. Lalu yang terakhir terdapat kuis interaktif terdiri dari 10 soal untuk menguji pemahaman pengguna terhadap materi lalu lintas. Sebentar. Baik, di sini selanjutnya terdapat frequently asked question yang dimana menyediakan jawaban cepat atas pertanyaan umum seperti denda, SIM, helm, SNI, dan aturan berkendara. Boleh slide selanjutnya. Oke, di sini terdapat pengujian website edukasi lalu lintas, di mana tahap pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program tujuannya untuk memastikan seluruh fitur website berjalan sesuai dengan rencana, di mana hasil pengujian menunjukkan menu navigasi pada halaman beranda berjalan lancar tanpa error. Lalu, materi pada halaman informasi pengguna jalan dapat ditampilkan dengan jelas dan lengkap.
Lalu terdapat panduan tilang berhasil menampilkan prosedur e-tilang secara sistematis. Dan kuis interaktif mampu menerima jawaban, menampilkan benar ataupun salah, dan menghitung skor akhir secara otomatis. Lalu terdapat frequently asked question, di mana berhasil menampilkan jawaban otomatis melalui sistem drop-down saat pertanyaan diketik. Secara keseluruhan, website edukasi lalu lintas dinilai layak digunakan sebagai media edukasi lalu lintas berbasis website karena informatif, interaktif, dan mudah diakses masyarakat. Boleh slide selanjutnya. Akan dilanjutkan menurut saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, yakni EduLintas merupakan website edukasi lalu lintas berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Website ini dibuat menggunakan L5, CSS, dan vanilla JavaScript dengan konsep fitur utama meliputi informasi penggunaan jalan, panduan menghadapi tilang, seluruh fitur berjalan dengan baik, sehingga EduLintas dapat menjadi media edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas. Next. Selanjutnya saran. Materi ini perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan aturan lalu lintas. Penambahan pilihan bahasa dan memperluas atau database disarankan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam penjelasan websitenya. Selanjutnya ini tuh platform panduan lengkap keselamatan berkendara, pahami aturan lalu lintas, kenali sanksi, dan wujudkan jalan raya yang lebih aman untuk kita semua. Nah di channel di data tahun 2023 itu ada 152.000 lebih. Terus pelanggaran tercatat di tahun 2023, pelanggaran dalam satu periode operasi nasional itu ada 30.000. Nah ini data-datanya. Terus ada dasar hukum dan informasi pengguna jalan. Nah di sini ada informasi untuk pengguna sepeda ya. Ini ada aturan bersepeda menurut hukum. Di sini udah dijelaskan sama penjelasannya juga. Di sini ada kewajiban bersepeda, kelengkapan sepeda, dan larangan bersepeda. Nah, terus ada sanksinya juga. Selanjutnya, nah ini juga buat pesepeda tunarunggu. Terus ada kendaraan bermotor atau mobil. Di sini juga kita udah menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, di sini ada wajib memiliki SIM. Ini udah ada penjelasannya. Wajib bawa STNK dan terus ada rambu, marka, dan etika beserta penjelasannya. Nah, di sini juga ada larangan penting keamanan, ada berkendara dalam keadaan mabuk alkohol atau obat, main HP saat berkendara, terus ada aksi balap liar dan melebihi batas kecepatan, terus membawa barang berlebihan. Nah, ini juga ada contoh kasusnya, bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya di sini ada panduan menghadapi tilangnya. Nah, ini kalau misalnya gimana caranya menghadapi tilang. Nah, di sini ini bisa kenali petugasnya, terus pahami hak Anda, terus terima surat tilangnya, bayar via e-tilang, dan kewajiban berkendaranya. Terus ada simulasi dan kuis interaksi. Nah, di sini tuh ada kuis teman-teman. Nah, kita mulai kuisnya. Nah, kita jawab apakah
Ini pertanyaannya, apa yang paling tepat dilakukan jika terkena tilang padahal Anda merasa surat-surat sudah lengkap? Nah, ini ada optionnya. Kalian boleh pilih, misal saya pilih ini, marah-marah. Nah, ini berarti jawabannya salah ya teman-teman. Jadi ini aja penjelasannya kalau jawabannya salah. Nih, misal contohnya kayak gini. Terus kita lanjut. Pertanyaan kedua mengenai denda, misal kita ngasal aja ini, nah ini salah lagi pertanyaan teman-teman. Ini ada 10 pertanyaan dan nanti di akhir ada skor. Terus ada ini evakinya, pertanyaan yang sering diajukan. Ini misal ada saya lupa membawa SIM atau SIM saya sudah mati. Di sini kita langsung ada jawabannya. Nah, ada sanksinya itu di sini ada 250.000. Kalau nggak memiliki SIM ada 1 juta. Terus ada di sini juga berapa sanksi jika pengemudi atau penumpang motor tidak memakai helm. Nah, di sini jawabannya. Begitupun yang lainnya ya teman-teman. Sudah sekian web yang kami buat. Bapak, mohon maaf, apabila videonya nggak bisa ditampilkan, nggak apa-apa atau gimana? Iya, nggak apa-apa Mbak, yang penting nanti dikumpulkan ya ketika di GCR, nggak harus sekarang kok. Makanya tadi saya bilang ada beberapa misalnya kalau misalnya belum semampunya kalian, maksudnya progresnya sampai hari ini gitu ya. Tapi nanti ketika ini harus selesai ya, ketika pengumpulan terakhir di GCR. Silakan kalau udah bisa ditutup Mbak. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Pergi ke taman membawa bunganya indah berwarna merah. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari kelompok 2 atas presentasinya. Kan nanti ada